Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, perkenalkan nama saya Siti Nurjana yang saat ini sedang menduduki kelas 10 di SMA Negeri 2 Subang, Kabupaten Subang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter, yaitu tugas dari Asesmen 5 sebagai calon Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat 2024. Pendidikan karakter dibagi menjadi 4. Yang pertama budi pekerti, yang kedua etika, yang ketiga adab kesopanan, dan yang keempat yaitu pergaulan. Yang pertama, pengertian budi pekerti. Budi pekerti merupakan kumpulan nilai-nilai moral, etika, dan sikap yang membentuk karakter seseorang. Etika juga melibatkan perilaku yang baik, sikap yang jujur, dan norma-norma moral yang dijunjung tinggi dalam interaksi sosial. Budi pekerti mencerminkan kualitas kepribadian seseorang dan bagaimana etika mereka. Istilah budi pekerti juga diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Contoh perilaku dalam budi pekerti. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Misalnya dengan memberi salam, memanggil mereka dengan sebutan yang sopan seperti bapak atau ibu. Yang kedua, bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan sendiri. Contohnya mengakui kesalahan saat melakukan kesalahan, meminta maaf dengan tulus, dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Contohnya mengatakan kebenaran meskipun sulit, tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain, dan memenuhi janji yang lebih dibuat dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, peduli terhadap sesama dan mau membantu orang lain. Contohnya, membantu tetangga yang membutuhkan, menyumbangkan waktu atau sumber daya untuk kegiatan amal, atau memberikan dukungan moral kepada teman yang sedang mengalami kesulitan. Yang kelima, berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Contohnya, mengambil tindakan sosial, misalnya terlibat dalam kampanye atau protes untuk menyuarakan isu-isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, atau lingkungan hidup. Kedua, pengertian etika. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang baik dan benar dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. Ini melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur interaksi manusia dengan satu sama lain, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Etika mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Contoh perilaku dalam etika. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Contohnya, mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara tentang pandangan atau keyakinan mereka tanpa langsung menghakimi atau menolak. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berbagai situasi. Contohnya, di dalam diskusi, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi respon yang relevan, dan menghormati pendapat orang lain jika berbeda dengan pendapat yang telah didiskusikan. Kemudian yang ketiga, bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Misalnya memastikan bahwa proses penerimaan siswa dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Misalnya, tidak ada diskriminasi terhadap ras, agama, gender, atau status ekonomi dalam proses penerimaan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi, contohnya dengan menggunakan sandi yang kuat dan unik untuk melindungi akun online, serta tidak mengungkapkan sandi kepada orang lain. Yang kelima, bertanggung jawab atas dampak dari tindakan dan kata-kata sendiri dengan mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, baik itu tindakan maupun kata-kata yang mungkin telah menyakiti atau merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, pengertian dalam adab kesopanan. Adab kesopanan merujuk pada serangkaian norma perilaku yang mengatur cara seseorang berinteraksi dengan orang lain secara sopan, hormat, dan menghargai. Ini meliputi etika dalam berbicara, berperilaku, dan bertindak dalam berbagai situasi sosial. Adab memiliki sebuah arti, yaitu kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Contoh perilaku dalam adab kesopanan. Yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah. Contohnya, bertemu dengan guru, bercium tangan, dan menyapa orang lain dengan sopan dan santun. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam pergaulan. Contohnya, menanyakan perihal tugas kepada teman kita harus menggunakan bahasa yang sopan seperti bahasa yang lemah lembut. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapihan diri serta lingkungan sekitar. Hal tersebut merupakan tindakan yang sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan kita semua. Contohnya, melakukan kerja bakti atau melaksanakan piket setiap hari.
Yang keempat, menghormati privasi orang lain. Contohnya, tidak menyebarkan rahasia yang sudah disampaikan dengan penuh kejanjian. Yang kelima, menghargai waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Contohnya, dengan menetapkan batas waktu, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas tertentu dan berkomitmen untuk menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat, pengertian dalam pergaulan. Pergaulan adalah hubungan sosial antar manusia yang berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Agar terciptanya pergaulan yang baik dan damai, kita perlu saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Contoh perilaku dalam pergaulan. Yang pertama, memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh yang positif. Contohnya, teman yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat, mendukung impian dan tujuan, serta memberikan dukungan saat menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua, menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya. Contohnya, menghindari teman-teman yang terlibat dalam perilaku merugikan seperti menyalahgunakan zat, kekerasan, atau aktivitas ilegal. Yang ketiga, bersikap proaktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Contohnya, menjadi relawan di lembaga amal lokal, mengorganisir acara amal untuk menyumbangkan waktu atau sumber daya, atau terlibat dalam kampanye lingkungan. Yang keempat, menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Contohnya, bisa terlibat dalam kegiatan lintas budaya atau lintas agama yang mempromosikan pemahaman dan menghormati perbedaan. Selanjutnya yang kelima, yaitu berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial. Sebagai contoh, saat berbicara dengan teman, sikap mendengarkan aktif dan mengungkapkan pendapat dengan jelas bisa meningkatkan interaksi sosial. Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu dalam memimpin tim, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama. Itulah materi yang sudah saya sampaikan, yaitu materi tentang pendidikan karakter. Cukup sekian, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.